Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas paket soal ya yang ada di siswa. Perbedaan antara modul dengan pembahasan paket soal, kalau modul itu per materi, kalau paket soal itu terdiri dari beberapa materi. Misalkan yang ini ada nilai mutlak dan ada juga dimensi 3. Silakan di pause dulu kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita simak soal pertama. Penyelesaian dari nilai mutlak 4x plus 3 lebih kecil dari 2x plus 7 adalah x di antara A dan B. Ditanyakan nilai dari 3A plus 2B adalah, silakan di pause dulu. Ya, ini sebagai dasar untuk menjawab soal nanti nomor 3. Ini yang dasar dulu. Yuk kita bahas. Kita punya sifat, kalau sebuah nilai mutlak lebih kecil dari A, maka gampang menguraikannya. Menghilangkan nilai mutlak bisa dengan cara menguraikan menjadi ini. Ya, nilai mutlaknya hilang. Tapi X ini di antara negatif A dan A. Sangat gampang, X lebih kecil dari A, tinggal ditulis X lebih kecil dari A. Nah, yang di sini muncul adalah negatif dari A. Hanya itu saja, salah satu cara menghilangkan nilai mutlak. Kita terapkan ke sini. Ya, berarti apapun yang ada di mutlak, ya, yang ini berarti 4x plus 3 ada di tengah. Ya, 4x plus 3 kurang dari 2x plus 7, tinggal tulis aja 4x plus 3 kurang dari 2x plus 7. Nilai mutlak hilang boleh asalkan muncul di sini 2x plus 7 tinggal ditambahkan negatif. Hanya itu saja sebetulnya. 2x plus 7 apapun yang tertulis di sebelah kanan tinggal dibubuhkan negatif di depannya. Sehingga nilai mutlak hilang. Hanya itu saja sebetulnya. Ya, kita uraikan min jadi yang ini ya kita pecah karena ada 3 bagian. Kita pecah dulu yang ini dulu. Min 2x plus 7 kurang dari 4x plus 3. Ini dulu aja. Ya. Yuk, pecahkan min 2x, kemudian min dikali 7, min 7. Seperti itu sehingga tanda kurung hilang. Nah, tinggal kelompokkan saja angka dengan angka, x dengan x. Ya. Angka min 7 digabungkan dengan yang ini pindah ke sini jadi min 3. Ruas kiri. Kemudian min 2x pindah ke ruas kanan berkumpul dengan sesama x jadi plus 2x. Kalau kita sederhanakan min 7 dengan min 3 adalah min 10, 6x ditambah 2x adalah 6x. 4x tambah 2x adalah 6x. Seperti itu, kemudian x-nya berarti 6 pindah ruas ke sini sebagai pembagi min 10 per 6. Ya, min 10 per 6 bisa kita sederhanakan, silakan. Jadi negatif 5 per 3. Dari bagian 1 kita dapatkan hasil akhirnya itu. Kemudian yang ini belum, ya. Tinggal kita kerjakan seperti tadi. Ya. Nah, ini min 5 per 3 kurang dari x. Soal pertama kita ilustrasikan ini, nanti lagi tidak usah sebetulnya. Ya, ada sebuah garis bilangan min 5 per 3 di sini. Min 5 per 3 kurang dari x, berarti x-nya itu di sana, lebih besar dari min 5 per 3. Karena min 5 per 3 itu kurang dari x katanya, berarti x-nya ada di sini. Ya, ini ini untuk membantu saja di soal pertama. Baik, sekarang kita uraikan bagian yang kedua. 4x plus 3 kurang dari 2x plus 7. Ya, kumpulkan x, kumpulkan angka. Ya, seperti ini, min 2x, kemudian ini plus 3 jadi min 3. 2x kurang dari 4, berarti x sama dengan x lebih kecil dari 2. Seperti itu. Ya, berarti ada angka 2 di sini. X lebih kecil dari 2. Berarti di sini. Himpunan penyelesaiannya adalah irisan. Yang itu. Ya. Sehingga di tengah-tengah ada X, kemudian di ujung kiri ada min 5 per 3, di ujung kanan ada 2. Hanya seperti itu sebetulnya himpunan penyelesaiannya. Ya, ada 2 angka. Nah, mirip dengan soal. X-nya ada di tengah, kemudian ada angka di kiri dan kanan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa A-nya adalah
min 5/3 dan B-nya adalah 2. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan soal. Ditanyakan 3A plus 2B. A-nya kan min 5/3, ya sudah gantikan saja 3 dikali min 5/3. Kemudian ditambah 2B. B-nya adalah 2. Tinggal seperti itu. 3 dengan 3 ini bisa habiskan ya, 3 dibagi 3 1. Sehingga min 5. 2 kali 2 4. Min 5 tambah 4 adalah min 1. Jadi jawabannya negatif 1. Demikian. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sebetulnya sama saja dengan soal nomor 1. Ya, cuman disajikan di awal yang seolah-olah berbeda. 5x ditambah, kemudian nilai mutlaknya ada di tengah, min 1. Lebih kecil dari 0 adalah ini katanya. Ya, solusinya adalah ini. Ini kurang tulisan. Solusinya adalah ini. Nah, nilai dari 4A-12B adalah tinggal dipindah-pindahkan saja. Sehingga nilai mutlak 7x plus 2, 5x pindahkan jadi min 5x, kemudian min 1 pindahkan jadi 1. Ini kan tiada lain soal yang 1. Ya, mirip dengan soal yang 1. Hanya bedanya di sini ada lebih kecil sama dengan. Tidak berpengaruh ya. Pokoknya kalau ada kata sama dengan ya udah konsisten aja terus sama dengan. Prinsip pengerjaannya persis sama. Baik. Kita uraikan sehingga 7x plus 2 lebih kecil sama dengan min 5x plus 1. Yang ini kan? Ya, min 5x plus 1. Kemudian yang sebelah kirinya tinggal tambahkan saja negatif di depan. Min 5x plus 1 tambahkan negatif di depan. Yuk, kita uraikan. Yang ini dulu, bagian pertama. Min dikali min plus. Min dikali plus min. Ya, seperti itu. Kemudian, ingat ya, di sini kan A-nya di kiri, kemudian B di kanan, X-nya di tengah. Sehingga yang ini akan mendapatkan A, sehingga X-nya di sini aja, angkanya di kiri begitu. Jadi 5X pindah ke sini digabung supaya di sini. Supaya di kiri ada angka seperti ini. Ya, itu triknya. Sehingga min 1 tetap di sini karena angka, kemudian plus 2 pindahkan jadi min 2. 5X pindah sini. Sederhanakan min 3, kemudian 7X min 5X 2X. X-nya 2-nya pindah saja ke sana sebagai pembagi jadi min 3/2. Sehingga di sebelah kiri sudah ada angka yaitu min 3/2. Itu sebetulnya tanpa harus menggambar kalau soal seperti ini. Langsung saja berarti A-nya kita dapat min 3/2. B-nya didapat dari mana? Tiada lain didapat dari sini. Ya, 7X plus 2 lebih kecil dari min 5X plus 1 lebih kecil sama dengan ya. Kemudian kita ingin ada angka di sini ya, berarti X-nya pindah. 7X plus 5X. 2 jadi min 2. 7X dengan 5X, 12X, 1 dikurangi 2, min 1. Tinggal 12 pindah saja sebagai pembagi, jadi X lebih kecil sama dengan min 1/12. Berarti B-nya kita sudah dapat min 1/12. Ya, jadi sebetulnya dari langkah ini kita sudah tahu A, kita sudah tahu B. Tinggal dimasukkan ke dalam soal. Lebih sederhana, tanpa harus membuat grafik seperti tadi. Nah, di sini kadang suka ada pertanyaan min 1/12. Kalau sudah begini, min itu boleh milik berdua. Jadi menuliskan min di tengah. Ya, seperti itu. Bukan lagi milik 1, tapi sudah milik berdua. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan. Baik, berarti A-nya min 3/2 dan B-nya min 1/12. 4A, ya jadi begini ya, karena himpunan penyelesaian kan, ya. Min 3/2 kan ada di kiri ya, kemudian X, ya, kemudian X, min 1/12-nya ada di kanan. Seperti itu. Yuk, tinggal masukkan saja A-nya, ganti dengan min 3/2, kemudian min 12, B-nya ganti dengan min 1/12. Ya. 4 dikali min 3, min 12 dibagi 2, min 6. Ini min 12 dikalikan min itu jadi plus ya. Dikali 1 kan, berarti 12 dibagi 12, 1. Min 6 ditambah 1, min 5. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah min 5.
Soal nomor 3. Soal nomor 3, nah ini soal yang tadi tampil di depan ya. Bedanya adalah munculnya pembagian X dibagi 4. Kemudian yang pastinya di sini nilai mutlak ada X, di sini juga ada X begitu. Ini sebetulnya sama saja dengan soal 1 dan soal 2. Yuk. Tinggal uraikan X min 3 lebih kecil dari X per 4. Ikuti saja seperti tadi. Kemudian munculkan di kiri negatifnya. Hanya itu saja sebetulnya. Tapi suka bingung Pak, ada angka 4 di bawah. Ya sudah, menghilangkannya apa? Dikalikan saja 4 semuanya. Ini dikalikan 4, yang paling kiri dikalikan 4, berarti 4-nya hilang. 4 dibagi 4 kan 1, jadi min X. Tapi semuanya harus kali 4, berarti X ini juga dikali 4, jadi 4X. Ini juga dikali 4, jadi min 12. Ini dikali 4, ya. X per 4 dikali 4, tinggal X. Itu caranya. Boleh kita mengalihkan 4, asal semuanya dikali. Ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali. Itu tidak jadi masalah. Yuk. Kita uraikan yang ini dulu ya. Min X lebih kecil dari 4X min 12 lebih kecil dari X. Ya. Kita mulai dari sini. Yuk. Kita perlu bilangan di sini kan. Kita perlu bilangan di paling kiri, berarti X-nya pindah ke sini. Sehingga yang angka min 12 pindah ke kiri. 12 min X pindah ke sini. 4X tambah X, 5X. Jadi X-nya 12 dibagi 5. Karena kita butuh angka di kiri. Untuk menjadi A. Berarti A-nya 12 per 5. Sekarang dari bagian ini, 4X min 12 kurang dari X. Ya, yuk. Kita butuh angka di kanan. Berarti angkanya pindah ke kanan. X-nya gabungkan ke sini. 4X dikurangi X, 3X. 12 dibagi 3, 4. Berarti A-nya 12 per 5, B-nya 4. Cocok dengan ini, ya sudah. Ya. 5A plus 3B, himpunan penyelesaiannya kan kalau mau ditulis lengkap, jadi begini himpunan penyelesaiannya. Ini mirip dengan ini kan. Ini A, padanannya dengan A, ini X, ini B. Begitu. 5A plus 3B, A-nya 12 per 5, kemudian B-nya dalam 4. 5 dibagi 5, 1, jadi 12, ditambah 12, totalnya adalah 24. Soal nomor 3, jawabannya 24. Silakan dicoba di buku latihan kalian. Soal yang mirip, silakan dicoba. Yuk. Soal nomor 4, ini soal tentang balok ya. Dimensi 3. Silakan di pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Pada balok ABCD EFGH di mana panjang AB 4 cm ya. Kalau balok menggambar balok itu begini. Dari bawah dulu penamaannya, lalu melingkar. A, B, C, D ya, memutar. A dulu, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Lakukan langkah yang sama di atas, berarti mulai dari E, F, G, H. Jangan lupa itu. Ya. Baik, AB-nya 4. Ini sketsa saja ya, jadi tidak tepat banget begitu. BC-nya 12, BC-nya 12, kemudian CG-nya 3. Titik P katanya terletak pada garis AG. AG ya, titik P somewhere di sini. Sehingga BPG merupakan segitiga sama kaki ya, BPG berarti BPG begitu, segitiga sama kaki. BP sama dengan PG. Jarak antar titik A ke P adalah baik. P itu ada di sini. Jarak A ke P berarti kita butuh informasi mengenai panjang ini. Ya, bisa minta bantuan. Panjang ini tiada lain adalah Pitagoras dari segitiga ini. Segitiga ACG. CG kita sudah tahu 3. Ya. AC bisa kita cari karena ini pun Pitagoras dengan ini kan. Ya, 4 12. Kemudian ini bisa kita cari. Yuk, kita cari AC. AC tiada lain dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini Pitagoras, kita dapatkan AC.
AB-nya 4 dikuadratkan, kemudian BC-nya 12 dikuadratkan. 16 ditambah 144 jadi 160. Akar dari 160. Itu AC. AC diketahui, CG diketahui, ini pun jadi Pitagoras lagi, yaitu AG. Sehingga AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya adalah 160, akar 160 dikuadratkan, kemudian CG-nya 3 dikuadratkan. Akar dari 160 dikuadratkan, langsung akarnya hilang. Sehingga kita mendapatkan 160, kemudian 3 kuadrat adalah 9. Akar 169 adalah 13. Jadi kita tahu AG itu 13. Berarti A ke P bisa mulai kita cari karena AG sudah tahu adalah 13. Kemudian di sini segitiga BPG kan, ya, segitiga BPG. Berarti kita mau tidak mau harus tahu BG ya, karena BG P-nya ada di sini. Itu juga segitiga. BG-nya kita bisa cari juga karena di sini ada 12, di sini ada 3, lagi-lagi Pitagoras. Ya. Sehingga BC kuadrat ditambah CG kuadrat. 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 144 tambah 9 jadi akar dari 153. Semua ukuran sudah ada. Baik, kita lihat di sini ya. Nah, P itu diantaranya lah, diantaranya di sini. Tapi di sini katanya BPG ya, BPG itu merupakan segitiga sama kaki. BP sama dengan PG. Seperti itu. Jadi BP itu sama dengan PG. Nah, untuk menandakan sama panjangnya kita beginikan. Namanya sama kaki ya. Nah, namanya sama kaki berarti apa? Kalau ditarik garis ke sini dari puncaknya pas tegak lurus, maka akan membentuk ini sama panjang. Seperti itu. Ya. Nah, bisa kita analisis, kita akan pakai dua cara di sini, ya. Bisa pakai dua cara. Ini kalau kita lihat, ya misalkan adalah titik Q, segitiga ini siku-siku. Segitiga siku-siku. Kemudian segitiga yang besar juga siku-siku. Kesebangunan berarti. Ya. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat ada segitiga besar A, B, dan G. Kemudian ada segitiga kecil P, Q, G. Bentuknya persis sama. Kesebangunan. Baik. Ini akar 153 tadi kita dapatkan. BG itu akar 153. Ya. Nah, ini karena sama berarti 153 dibagi 2. Untuk ini. Berarti GQ ini akar 153 dibagi 2. Ini setengahnya maksudnya. Setengah dari akar 153. Karena totalnya kan 153. Ya. Diambil setengahnya. Berarti ini setengahnya. Nah, karena ini sebangun. Kalau ini setengahnya, maka semuanya setengahnya. Berarti kalau AB 4 di sini PQ juga 2 ya setengahnya. Nah, kalau AG 13 berarti PG 13 per 2. Ya, di sini 13 per 2, PG 13 per 2. Seperti itu. 13 per 2 berarti di sini juga 13 per 2. Ya, setengahnya juga sama. Itu menjawab pertanyaan kita. Karena yang ditanyakan adalah jarak A ke P. Jarak A ke P itu berarti 13 per 2. Sama dengan ini. Jawabannya adalah D. Sekarang kita pakai cara kedua yaitu cara analisis sudut. Kita lihat dulu. BP itu sama kaki dengan PG. Ya. Misalkan di sini sudutnya adalah alfa, maka karena sama kaki, maka sudut ini pun alfa. Karena sama kaki, ya. Di sini di depannya adalah alfa. Ini sama, berarti besar sudut juga sama. Ketika panjang sama, maksudnya begitu. Ketika panjang segitiga sisinya sama, maka besar sudutnya sama. Seperti itu. Ya, ciri khas
sama kaki. Kalau di sini dengan di sini sama, maka sudut di sini sama. Yang beda itu sudut yang besar ini. Seperti itu. Nah, ketika di sini alfa, ini kan 90 ya. Berarti sisanya sudut ini adalah 90 min alfa. Sudut ini berapa? Nah, kalau sudah biasa sebetulnya kita tahu bahwa ini 90 min alfa. Ya, tapi kita akan uraikan. Total segitiga itu adalah 180 derajat. Alfa ditambah 90 min alfa, ini kan alfa tambah alfa ditambah 90 min alfa, ditambah ini yang kita tidak tahu, ya ditambah tanda tanya, totalnya 180 derajat. Ya, ini alfa tambah alfa 2 alfa. Dikurangi alfa berarti tinggal alfa. 90 alfa tambah 90 ditambah kita nggak tahu sama dengan 180 totalnya. Ya, untuk mencari ini tinggal pindahkan saja, berarti kan 180 dikurangi 90, ini dikurangi A. Ya, mohon maaf ada kesalahan di situ. Bukan tambah tapi dikurang di sini harusnya. Seperti itu. 180 dikurangi 90, 90. Ya, dikurangi alfa. Jadi, yang ini 90 min alfa. Nah, sudutnya kok sama 90 min alfa, di sini 90 min alfa, berarti konsekuensinya apa? Sisi yang di hadapannya juga akan sama panjang. 90 min alfa sudutnya, kalau kita tarik dari sudut, ya dari sudut sini, tarik garis, maka akan menyentuh sisi ini. Ya, kemudian dari sudut ini, kalau kita tarik, akan menyentuh sisi ini. Nah, berarti sisi ini sama dengan ini. Yang di hadapannya sama. Ya, ini dengan ini sama. Dengan ini sama, artinya ini dengan ini sama panjang. Ya, sehingga bisa kita simpulkan P itu tepat di tengah. Artinya apa? AG itu kan 13, berarti AP itu tepat di tengahnya. AP itu panjangnya berarti 13/2. Jawabannya sama, ya, dengan analisis sudut. Seperti itu. Baik, soal nomor 5, silakan di pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Pada balok ABCDEFGH, di mana AB sama panjang, maksudnya ini ya, panjang AB sama dengan dibandingkan dengan panjang BC dibandingkan dengan panjang CG, perbandingannya 4:3:6. Titik P terletak di garis tengah AB. Ditanyakan nilai kosinus sudut HPG. Kita gambar dulu, ingat ABCD melingkar ya, ABCD kemudian FGH. Ya. AB, BC dan CG bandingannya 4:3:6. Apakah AB 4? Bukan. Apakah BC 3? Bukan. Apakah CG 6? Bukan. Perbandingannya saja. Sehingga kita bisa tuliskan entah berapa, tapi bubuhkan aja sebuah angka yang sama, sebuah huruf yang sama. 4M aja. Sehingga BC-nya 3M dan CG-nya 6M. Itu kalau ada perbandingan. Karena bukan 4, bukan 3, bukan 6. Seperti itu. Titik P terletak di garis tengah AB. P itu di garis tengah AB. Ya. Kemudian ditanyakan cos sudut HPG. HPG kita gambar. Berarti ditanyakan kosinus dari sudut yang terbentuk ini. Ya. Tentu saja tengah-tengah berarti segitiga sama kaki. PG sama dengan PH begitu. Ya. Mencari PG tentu saja gampang ya, seperti tadi soal nomor 4. Kita punya Pitagoras. Tinggal cari PC, kemudian kita mendapatkan PG ya. Tapi kita bisa langsung ya, kita bisa langsung seperti ini. PG ya, PG itu melibatkan PC kan? PC melibatkan PB dan BC, maka langsung saja 1, 2, 3 kita hitung bersama-sama ya. Silakan bisa pakai cara yang pertama seperti nomor 4. Dengan cara ini hasilnya pasti sama. Ya. Sehingga PB ya, sisi ini dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan.
Kenapa Pak bisa jadi 3 begini? Karena PB tambah BC, PB kuadrat tambah BC kuadrat tiada lain adalah PC sebetulnya. Ya, jadi ini cuman langkahnya saja digabung begitu. PC itu sama dengan PB tambah BC begitu. Ini adalah mencari PC. Seperti itu sebetulnya, tidak ada yang aneh ya. Jadi PG tinggal ini dengan ini. Tiada lain dengan CG. Yuk, PB kuadrat. PB itu kan 2M ya. Ini kan totalnya 4M. Ini setengahnya berarti 2M. 2M dikuadratkan. BC itu 3M berarti 3M dikuadratkan. Ini 6M dikuadratkan. Kuadrat ini milik semua. Milik 2M berarti 4M kuadrat. Kemudian ini pun 9M kuadrat. Ini 36M kuadrat. Digabung semua karena sama-sama M kuadrat. 4 tambah 9 tambah 36. 36 tambah 4, 40. 49 M kuadrat. 49 bisa tarik akar yaitu 7. M kuadrat bisa tarik akar yaitu tinggal M. Sehingga akar 49 M kuadrat adalah 7M. PG 7M pasti PH juga 7M. Ditanyakan kosinus. Nah, ini harus dihafal bagi yang belum hafal. Ya. Mencari kosinus sangat gampang. Menyertakan semua sisi. Ya. Semua sisi. Kosinus itu yang diapit adalah sisi ini kan. Ya, ada dua yang dihubungkan. Yang kakinya. Kakinya itu PH dan PG. Ya. Sehingga ya PH atau HP ya. HP dan GP. Ya. HP dan GP itu sama kaki yang dihubungkan oleh sudut ini. Nah, dia diperlakukan sama, HP kuadrat tambah GP kuadrat. Kemudian sisi yang ketiga adalah GH. Nah, karena GH itu berbeda, ini kan dihubungkan dengan sudut, sedangkan ini di hadapan sudut, maka perlakuannya pun beda. Untuk menghafal maksudnya ya. Ini mah ditambah, ya ini dengan ini digabung, tapi yang sisi satu lagi pengurangan. GH kuadrat, seperti itu. Dibagi dua sisi yang dihubungkan. Jadi yang ini dua sisi ini spesial karena mengapit sudut. Sehingga di atas disapa, di bawah pun disapa. Hanya saja di atas itu kuadrat semuanya, kalau di bawah tidak kuadrat. Kemudian sebagai ciri khasnya adalah muncul angka 2. Itu untuk membantu menghafal rumus kosinus. Ya. Jadi ada 3 sisi. 2 sisi spesial disapa di atas dan di bawah. HP kuadrat plus GP kuadrat, kemudian di sini pun HP dengan GP. Di atas dikuadratkan, di bawah tidak. Itu cara menghafal rumus kosinus. HP kuadrat. HP kuadrat itu 7M kuadrat, GP kuadrat 7M kuadrat, GH itu 4M. Ya. GH itu kan total ya, 4 ya, 4M. Berarti 4M kuadrat. Tinggal diganti saja dengan angka yang sesuai. 7M kuadrat berarti 49M kuadrat, ini pun 49M kuadrat, ini negatif. Ya. Kuadrat ini milik siapa? Milik 4 dan milik M, bukan milik negatif. Sehingga di sini negatif, tulis negatif, 4 dikuadratkan 16, M dikuadratkan M kuadrat. Ya. 2 kali 7 kali 7, berarti 2 kali 4, 9, M kuadrat. Kita hitung biasa, 82M kuadrat dibagi 98M kuadrat. Di atas mengandung M kuadrat, di bawah mengandung M kuadrat. Bisa kita coret ya, jadi 1 kan. 82 dengan 98 sederhanakan. 41 dibagi 49. Itu jawabannya. Kosinus sudut HPG adalah 41 dibanding 49. Baik, demikian paket pertama, bagian pertama, karena banyak soal, ada 15 soal ya. Silakan diulang lagi kalau belum paham. Selamat belajar.